Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan praktikum pemrograman 1. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan metode sorting pada C++. Pengurutan data atau sorting merupakan hal yang penting dalam kehidupan nyata untuk memudahkan kita dalam melakukan pengelolaan data. Pengurutan dapat dilakukan dengan urutan menaik atau disebut ascending, dan juga dengan urutan menurun atau disebut juga dengan descending. Sebagai contoh, jika kita memiliki data angka sebagai berikut, jika dilakukan pengurutan secara menaik akan menjadi seperti berikut ini, jadi dari 0 sampai 9. Kemudian jika data diurutkan secara menurun akan menjadi seperti berikut ini, jadi dari 9 hingga 0. Selanjutnya kita akan membahas terkait beberapa metode pengurutan data atau sorting dan contoh penerapannya menggunakan C++. Yang pertama adalah metode penyisipan atau insertion sort. Metode penyisipan langsung atau insertion sort merupakan metode pengurutan yang mengambil sebuah data sisip pada data yang diurutkan, kemudian menggeser data yang lebih besar dari data sisip agar data sisip ini dapat ditempatkan pada tempat yang benar. Berikut ini merupakan ilustrasi bagaimana kita melakukan pengurutan data menggunakan metode penyisipan atau insertion sort. Misalnya kita memiliki data array yang berisi angka-angka sebagai berikut. Data ini merupakan data dari 0 sampai 9 dan data ini belum terurut. Misal apabila data di atas diurutkan dengan urutan menaik atau ascending menggunakan metode penyisipan langsung atau insertion sort, maka prosesnya sebagai berikut. Pada perulangan pertama, data indeks pertama yaitu 3 dijadikan sebagai data sisip. Kemudian dibandingkan dengan data sebelumnya yaitu 5, terdapat satu data yang lebih besar dari data sisip, maka satu data tersebut harus digeser ke satu tempat dan data sisip dipindah ke tempat paling depan. Hasilnya akan diperoleh seperti berikut. Kemudian pada perulangan 2, data indeks 2 yaitu 7 dijadikan sebagai data sisip. Kemudian dibandingkan dengan data sebelumnya. Jika data sebelumnya tidak ada yang lebih besar dari data sisip, maka tidak akan ada data yang harus bergeser ke belakang. Selanjutnya pada perulangan 3, data indeks ketiga yaitu 2 dijadikan sebagai data sisip. Kemudian dibandingkan dengan data sebelumnya. Terdapat 3 data yang lebih besar dari data sisip, maka 3 data tersebut harus digeser satu tempat dan data sisip berpindah ke tempat paling depan. Selanjutnya pada perulangan keempat, data indeks 4 yaitu 0 dijadikan sebagai data sisip. Kemudian dibandingkan dengan data sebelumnya. Terdapat 4 data yang lebih besar dari data sisip tersebut, maka 4 data tersebut harus digeser satu tempat dan data sisip akan dipindah ke tempat yang paling depan. Selanjutnya pada perulangan kelima, data indeks 5 yaitu 9 dijadikan sebagai data sisip. Kemudian dibandingkan dengan data sebelumnya. Jika data sebelumnya ini tidak memiliki nilai yang lebih besar dari data sisip, maka tidak ada yang harus bergeser ke belakang. Selanjutnya, pada perulangan ke-6, data indeks ke-6 yaitu 4 dijadikan sebagai data sisip. Kemudian dibandingkan dengan data sebelumnya. Di sini terdapat 3 data yang lebih besar dari data sisip. Maka 3 data tersebut harus digeser satu tempat dan data sisip dipindah ke tempat sebelum 3 data yang digeser. Nah, jadi hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya pada perulangan ke-7, data indeks yang ke-7 yaitu 1 dijadikan sebagai data sisip. Kemudian dibandingkan dengan data sebelumnya. Terdapat 6 data yang lebih besar daripada data sisip tersebut. Maka 6 data tersebut harus digeser satu tempat, kemudian data sisip dipindah ke tempat sebelum 6 data yang digeser. Jadi hasilnya akan seperti ini. Data 1 akan menempati indeks yang ke-1. Kemudian pada perulangan 8 ini, data indeks 8 yaitu 8 akan dijadikan sebagai data sisip. Kemudian dibandingkan dengan data yang sebelumnya. Terdapat satu data yang lebih besar dari data sisip tersebut, maka satu data tersebut harus digeser satu tempat dan data sisip dipindah ke tempat sebelum satu data digeser. Selanjutnya pada perulangan ke-9, data indeks 9 yaitu 6 dijadikan sebagai data sisip. Kemudian dibandingkan dengan data sebelumnya,
terdapat 3 data yang lebih besar dari data sisip tersebut, maka 3 data tersebut harus digeser satu tempat dan data sisip ini dipindah ke tempat sebelum 3 data yang digeser. Maka akan kita peroleh hasilnya seperti ini. Berikut ini merupakan hasil akhirnya. Jadi dapat dilihat bahwa angka yang terdapat dalam array tersebut sudah terurut secara menaik atau ascending dari 0 hingga 9. Selanjutnya, berikut ini merupakan contoh program sorting menggunakan metode penyisipan atau insertion sort. Program ini diawali dengan include iostream, kemudian username std. Selanjutnya, fungsi main pada program diawali dengan inisialisasi data yang berupa array. Data tersebut berisi dari nilai 0 sampai 9 dan belum terurut. Kemudian deklarasi variabel i, kemudian inisialisasi variabel data size yang menyatakan panjang array, kemudian deklarasi variabel temp. Temp ini akan kita gunakan sebagai tempat penyimpanan data sementara. Selanjutnya merupakan kode untuk melakukan sorting menggunakan metode penyisipan atau insertion sort. Pengurutan ini dilakukan dengan menggunakan fungsi perulangan for yang dimulai dari J sama dengan 1 hingga J kurang dari data size. J ini menyatakan posisi indeks dari data sisip. Jadi indeks yang dicek mulai dari indeks ke-1 hingga indeks terakhir. Kemudian variabel i kita isikan nilainya menjadi J-1. Dan variabel temp diisi dengan nilai dari data ke J, berarti temp ini merupakan data sisip. Saya akan melakukan pengecekan menggunakan perulangan while. Apabila data i lebih dari temp, jadi apabila data i lebih dari nilai sisip, dan i lebih dari sama dengan 0, maka nilai data i plus 1 akan diisi dengan nilai data i. Artinya apabila nilai data i, yaitu data yang posisinya sebelum data sisip lebih besar daripada data sisipnya, maka data tersebut akan digeser ke kanan. Kemudian i dikurangi 1, artinya pengecekan akan terus dilakukan hingga kondisi pada while tidak terpenuhi, yaitu ketika i kurang dari 0. Jadi ketika pengecekan sudah sampai di indeks yang ke-0. Selanjutnya apabila kondisi while ini tidak terpenuhi, maka nilai data i akan diisikan nilai temp. Artinya kita menyisipkan data sisip ke posisi yang sesuai. Jadi setelah digeser, kita masukkan data sisipnya ke posisi yang sesuai. Selanjutnya, tampilkan hasil dari data yang sudah disorting menggunakan perulangan for dari J sama dengan 0 hingga J kurang dari data size. Dan tampilkan nilai data J. Jadi nilai data pada setiap posisi indeks akan ditampilkan. Apabila kode ini kita jalankan, maka kita akan mendapatkan hasil berupa data yang sudah terurut secara ascending dari 0 hingga 9. Selanjutnya kita akan membahas terkait metode seleksi atau selection sort. Metode seleksi atau selection sort merupakan metode pengurutan yang mencari nilai terkecil atau terbesar bergantung pada pengurutan menaik atau menurun. Kemudian nilai ini akan ditempatkan pada tempat paling depan. Kemudian akan mencari lagi nilai terkecil atau nilai terbesar kedua sepanjang jumlah elemen larik dikurangi 1. Setelah ditemukan, elemen kedua ini akan ditukar dengan nilai tersebut, dan begitu seterusnya. Berikut ini merupakan ilustrasi untuk melakukan pengurutan data menggunakan metode seleksi atau selection sort. Sebagai contoh, jika terdapat sebuah array yang berisi angka-angka sebagai berikut, misalkan kita ingin mengurutkannya dengan urutan menaik menggunakan metode seleksi, maka prosesnya akan seperti berikut ini. Pada perulangan pertama, dicari nilai terkecil dari elemen array indeks ke-0 hingga 9, dan ditemukan nilainya 0 sebagai nilai terkecil. Kemudian tempat nilai 0 ini akan ditukar dengan elemen indeks ke-0. Kemudian pada perulangan kedua, dicari nilai terkecil dari elemen array indeks ke-1 hingga 9, dan ditemukan nilai 1 sebagai nilai terkecil, kemudian tempat nilai 1 ditukar dengan elemen indeks 1. Kemudian pada perulangan ketiga, dicari nilai terkecil dari elemen array indeks ke-2 sampai 9, dan ditemukan nilai terkecilnya adalah 2. Kemudian tempat nilai 2 ini ditukar dengan elemen indeks kedua,
yaitu 7. Kemudian pada perulangan keempat, dicari nilai terkecil dari elemen array indeks ke-3 hingga 9, dan ditemukan nilainya 3 sebagai nilai terkecil. Kemudian tempat nilai 3 ditukar dengan elemen indeks ke-3 yaitu 7. Selanjutnya pada perulangan kelima, dicari nilai terkecil dari elemen array indeks ke-4 hingga 9, dan ditemukan nilai 4 sebagai nilai terkecil. Kemudian tempat nilai 4 ditukar dengan elemen indeks ke-4 yaitu 5. Selanjutnya pada perulangan ke-6, dicari nilai terkecil dari elemen larik indeks ke-5 hingga 9, dan ditemukan nilai 5 sebagai nilai terkecil. Kemudian tempat nilai 5 ditukar dengan elemen indeks ke-5 yaitu 9. Selanjutnya pada perulangan ke-7, dicari nilai terkecil dari elemen array indeks ke-6 hingga 9, dan ditemukan nilai 6 sebagai nilai terkecil. Kemudian tempat nilai 6 ditukar dengan elemen indeks ke-6. Selanjutnya pada perulangan ke-8, dicari nilai terkecil dari elemen array indeks ke-7 hingga 9, dan ditemukan nilai 7 sebagai nilai terkecil. Di sini elemen telah sesuai dengan tempatnya, maka tidak perlu ditukar. Kemudian pada perulangan ke-9, dicari nilai terkecil dari elemen array indeks ke-8 hingga 9, dan ditemukan nilai 8 sebagai nilai terkecil. Elemen ini telah sesuai dengan tempatnya, maka tidak perlu ditukar juga. Berikut ini merupakan hasil akhir dari proses pengurutan data menggunakan metode seleksi atau selection sort. Dapat dilihat bahwa data sudah terurut secara ascending dari 0 hingga 9. Berikut ini merupakan contoh program sorting menggunakan metode seleksi atau selection sort. Program diawali dengan include iostring, kemudian using namespace std. Lainnya fungsi main diawali dengan inisialisasi data yang berupa array. Data tersebut bernilai dari 0 sampai 9 dan belum terurut. Kemudian inisialisasi variabel data size yang merupakan panjang array. Kemudian deklarasi variabel min yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan data terkecil. Kemudian deklarasi variabel temp yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data sementara. Selanjutnya merupakan kode untuk melakukan sorting menggunakan metode seleksi atau selection sort. Pengurutan ini dilakukan menggunakan fungsi perulangan for yang dimulai dari 0 hingga i kurang dari data size. I ini menyatakan posisi indeks dari data yang akan dicek. Jadi indeks yang dicek mulai dari 0 hingga indeks terakhir. Kemudian variabel min awalnya akan diset menjadi i. Saya akan dilakukan pengecekan menggunakan perulangan for yang dimulai dari j sama dengan i plus 1 hingga j kurang dari data size. Pengecekan ini dilakukan untuk mencari nilai indeks yang memiliki nilai terkecil. Jadi apabila data j lebih kecil daripada data min, maka min akan diganti nilainya dengan nilai indeks j tersebut. Kemudian 3 baris kode selanjutnya digunakan untuk melakukan pertukaran antara nilai di indeks ke i dengan nilai terkecil yang telah ditemukan. Selanjutnya tampilkan hasil dari data yang sudah disorting menggunakan perulangan for dari i sama dengan 0 hingga i kurang dari data size dan tampilkan nilai data i. Jadi nilai data pada setiap indeks akan ditampilkan. Apabila kode ini dijalankan, maka kita akan dapatkan hasil yang berupa data yang sudah terurut secara ascending dari 0 hingga 9. Selanjutnya kita akan membahas metode yang ketiga, yaitu metode gelembung atau bubble sort. Metode gelembung atau bubble sort merupakan metode pengurutan yang menukarkan dua buah elemen secara terus-menerus sampai pengurutan selesai. Berikut ini merupakan ilustrasi untuk melakukan pengurutan data menggunakan metode gelembung atau bubble sort. Sebagai contoh, jika kita memiliki suatu array yang berisi angka-angka sebagai berikut, dan misal kita akan mengurutkan angka tersebut dengan urutan menaik menggunakan metode gelembung atau bubble sort, maka prosesnya akan seperti berikut ini. Perulangan pertama akan membandingkan elemen indeks ke-0 dengan indeks ke-1. Kemudian karena elemen indeks ke-0 lebih besar daripada elemen indeks ke-1, maka akan dilakukan pertukaran. Dan hasilnya akan seperti berikut ini. Selanjutnya di perulangan kedua akan membandingkan kembali elemen indeks
indeks ke-1 dengan indeks kedua. Karena elemen indeks ke-1 tidak lebih besar dari elemen indeks kedua, maka tidak ada pertukaran. Kemudian di perlulangan ketiga akan membandingkan elemen indeks kedua dengan indeks ketiga. Karena elemen indeks kedua lebih besar dari elemen indeks ketiga, maka akan dilakukan pertukaran. Dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian di perlulangan keempat ini akan membandingkan elemen indeks ke-0 dengan indeks ke-1 lagi. Karena elemen indeks ke-0 tidak lebih besar dari elemen indeks ke-1, maka tidak ada pertukaran. Selanjutnya di perlulangan kelima akan membandingkan elemen indeks ke-1 dengan elemen di indeks kedua. Karena elemen di indeks ke-1 lebih besar dari elemen indeks ke-2, maka dilakukan pertukaran. Hasilnya seperti berikut ini. Kemudian perlulangan ke-6 akan membandingkan elemen indeks ke-2 dengan elemen indeks ke-3. Karena elemen indeks kedua tidak lebih besar dari elemen indeks ketiga, maka tidak ada pertukaran. Selanjutnya di perlulangan ke-7 akan membandingkan elemen indeks ke-0 dengan elemen indeks ke-1. Karena elemen indeks ke-0 lebih besar dari elemen indeks ke-1, maka dilakukan pertukaran. Kemudian di perlulangan ke-8 akan membandingkan elemen indeks ke-1 dengan indeks kedua. Karena elemen indeks ke-1 tidak lebih besar dari elemen indeks kedua, maka tidak ada pertukaran. Selanjutnya di perlulangan ke-9 akan membandingkan elemen indeks kedua dengan elemen indeks ketiga. Karena elemen indeks kedua tidak lebih besar dari elemen indeks ketiga, maka tidak ada pertukaran. Dan berikut ini merupakan hasil yang kita dapatkan, jadi dapat dilihat bahwa hasilnya data sudah terurut secara ascending dari 2, 3, 5, hingga 7. Selanjutnya berikut ini merupakan contoh program sorting menggunakan metode gelembung atau bubble sort. Program diawali dengan include iostring, kemudian using namespace std. Selanjutnya fungsi main pada program diawali dengan inisialisasi data yang berupa array. Data tersebut berisi nilai dari 0 hingga 9 dan belum terurut. Kemudian inisialisasi variabel data size yang menyatakan panjang array. Kemudian deklarasi variabel temp yang digunakan sebagai tempat menyimpan data sementara. Selanjutnya merupakan kode untuk melakukan sorting menggunakan metode bubble sort. Jadi pengurutan ini dilakukan menggunakan fungsi perulangan for yang dimulai dari i sama dengan 0 hingga i kurang dari data size minus 1. I ini menyatakan posisi indeks dari data pertama yang akan dibandingkan. Jadi indeks data pertama yang akan dibandingkan mulai dari 0 hingga data size minus 1. Selanjutnya akan menggunakan fungsi perulangan for lagi yang dimulai dari j sama dengan 0 hingga j kurang dari data size minus 1. J ini menyatakan posisi indeks dari data kedua yang akan dibandingkan. Jadi indeks untuk data kedua dimulai dari 0 hingga data size minus 1. Kemudian akan melakukan pengecekan menggunakan fungsi if. Apabila nilai data J lebih besar daripada data J plus 1, yaitu data di indeks selanjutnya, maka ketiga baris kode ini akan dijalankan. Ketiga baris kode ini digunakan untuk melakukan pertukaran data antara nilai di indeks ke J dengan nilai di indeks J plus 1. Ketiga baris kode ini digunakan untuk melakukan pertukaran antara nilai di indeks ke J dengan nilai di indeks ke J plus 1 yang telah ditemukan. Selanjutnya tampilkan hasil dari data yang sudah disorting menggunakan perulangan for dari i sama dengan 0 hingga i kurang dari data size, dan tampilkan nilai data i. Jadi nilai data pada setiap posisi indeks akan ditampilkan. Apabila kode ini kita jalankan, maka kita akan mendapatkan hasil berupa data yang sudah terurut secara ascending dari 0 hingga 9. Baiklah, kita sudah membahas terkait pengurutan data atau sorting dan 3 metode yang dapat digunakan untuk melakukan sorting beserta contoh programnya. Saya rasa cukup sekian penjelasan terkait metode pengurutan data atau sorting pada C++. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.